Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar dari berkas pembuluh tanaman jagung atau ziamais yang disertai dengan hasil SEM. Gambar di atas menunjukkan berkas pembuluh tanaman jagung yang disertai dengan hasil SEM. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Hanya struktur nomor 2, 3, dan 4 yang berasal dari prokambium. B. Rongga nomor 5 terjadi karena renggangnya rongga antarsel parenkim dan pecahnya dinding sel protosilem. C. Pada tanaman tersebut, air dan mineral dari tanah hanya diangkut melalui struktur nomor 4 menuju ke pucuk. D. Struktur nomor 4 tersusun atas pengangkut yang memiliki daya hantar lebih besar dari trakait. Nah, perhatikan ini adalah struktur nomor 2 ya, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, langsung saja kita bahas jawabannya yang bagian A. Hanya struktur nomor 2, 3, dan 4 yang berasal dari prokambium. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena di sini kamu lihat nomor 2 ini merupakan sel pengantar ya. Ini merupakan sel pengantar. Kemudian nomor 3 ini merupakan struktur dari pembuluh tapis atau floem. Dan nomor 4 ini merupakan metasilem. Nah, kenapa salah? Karena prokambium merupakan meristem primer yang membentuk pembuluh primer, yaitu silem dan floem primer. Silem primer tidak hanya metasilem tetapi juga protosilem. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Nah, kemudian kamu harus tahu apa itu sel pengantar yang nomor 2 ini. Sel pengantar itu terdiri atas sel-sel yang masih hidup dan bersifat meristematis atau dapat melakukan pembelahan lagi. Fungsi sel pengantar adalah sebagai pembawa hormon-hormon bagi penyembuhan luka dan menyalurkan zat-zat makanan bagi sel-sel tapis. Sel pengantar adalah sel parenkim yang terspesialisasi untuk dapat berperan dalam hubungan fungsional dengan elemen tapis yang mengatur translokasi. Sel-sel ini berhubungan dengan elemen tapis melalui plasmodesmata. Nah, umurnya bergantung pada umur elemen tapis. Sel ini juga aktif melakukan metabolisme. Inti serta anak inti selnya besar. Kemudian di dalam sel ini terdapat plastida, mitokondria banyak, namun sedikit retikulum endoplasma atau RE. Itu adalah sel pengantar ya. Nah, kemudian nomor 3 tadi adalah pembuluh tapis atau floem. Apa itu pembuluh tapis? Pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Nah, proses transport ini disebut dengan translokasi. Daun merupakan sumber fotosintat, sedangkan organ lain menjadi penampangnya. Nah, terakhir, arah pergerakan zat dalam pembuluh tapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Berdasarkan proses terbentuknya silem primer dapat dibedakan menjadi protosilem dan metasilem. Protosilem merupakan silem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metasilem yang terbentuk kemudian. Berarti di sini yang pertama kali terbentuk adalah proto ya. Protosilem dulu, baru yang terakhir adalah metasilem. Nah, protosilem berdiferensiasi dalam bagian tubuh primer yang belum selesai pertumbuhan dan diferensiasinya. Protosilem dapat mencapai taraf dewasa di antara jaringan-jaringan yang aktif memanjang dan akan mendapat beban tekanan sehingga sel ini dapat mengalami kerusakan. Nah, sedangkan metasilem biasanya dibentuk dalam tubuh primer yang sedang tumbuh, namun sebagian besar selnya menjadi dewasa setelah pemanjangan selesai. Berdasarkan hal tersebut,
maka jaringan ini kurang dipengaruhi oleh peluasan yang dialami oleh sel-sel sekelilingnya dibandingkan dengan protosilam ya. Nah, berarti di sini jelas ya, A adalah salah. Oke, karena prokambium itu merupakan meristem primer yang membentuk pembuluh primer. Tidak hanya metasilem, tetapi juga protosilem. Oke, yang B. Rongga nomor 5 terjadi karena renggangnya rongga antar sel parenkim dan pecahnya dinding sel protosilam. Nah, berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan tadi, maka B jawabannya adalah benar. Ya, rongga nomor 5 ini ya, perhatikan gambarnya yang ada di slide ini, maka rongga nomor 5 ini disebut juga dengan rongga skizolisigen. Ya, ingat, rongga nomor 5 disebut juga dengan rongga skizolisigen yang terbentuk melalui perenggangan rongga antar sel dan lisis dari protosilam. Maka B jawabannya adalah benar. C. Pada tanaman tersebut atau pada tanaman jagung, air dan mineral dari tanah hanya diangkut melalui struktur nomor 4 saja menuju ke pucuk. Apa jawabannya? Jawabannya adalah benar. Nah, tadi Bapak sampaikan nomor 4 itu adalah metasilem ya. Nah, sesuai dengan fungsinya tadi ya. Nah, maka metasilem tanaman tersebut berupa trakea karena memiliki perforasi pada ujung dindingnya. Jadi jawabannya adalah benar. D. Struktur nomor 4 tersusun atas pengangkut yang memiliki daya hantar lebih besar dari trakeit. Nah, jadi nomor 4 tadi adalah metasilem ya. Jawabannya adalah benar. Metasilem ini tersusun atas pengangkut yang memiliki daya hantar lebih besar atau lebih kuat daripada trakeit. Kenapa? Karena trakea memiliki daya hantar atau konduktansi lebih besar daripada trakeit karena trakeit hanya menggunakan noktah sebagai jalan keluar masuk air dan mineral. Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi A adalah salah, B benar, C benar, D juga benar. Oke. Nah, demikianlah pembahasan tentang soal-soal olimpiade. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.